Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita sama-sama banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh rangkaian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Terutama bagaimana Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah, memakmurkan waktunya dalam keadaan taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita bisa menebur seluruh dosa dan khilaf, luput dan salahnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan segala bentuk ketaatan kita menjauhkan kita dari neraka dan menjauhkan kita dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Fala tufariqu majalisal ulama, fa inna Allah Ta'ala lam yahluk alal arabi turbatan a'azza min halaqatil ilm." Jangan pernah berpisah daripada majelisnya para ulama, sebab tempat di mana di situ diadakan majelis, yang di majelis itu kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah, kita kenal agama kita, adalah tempat yang paling mulia yang Allah ciptakan di muka bumi. Tidak ada tempat di muka bumi yang paling mulia melebihi tempat yang di situ dijadikan sebagai media dan fasilitas untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal agama, untuk mengenal putusan sebagai panutan, untuk mengenal syariat yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas perintah dan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-ilmu nurun yahtadi bihi hadi. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah jawaban bagi setiap orang yang bingung untuk menentukan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu kita selama ini sampai nanti menjadi ilmu yang manfaat dan yang barokah lahir di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab yang pertama, Al-Ilm Kitab Fikih. Sampailah kita kepada pembahasan tentang cara memegang siwak. Mungkin pernah saya singgung, hukum siwak itu adalah sunnah. Mau tidur, bangun tidur, mau sholat, mau wudhu, mau masuk masjid, mau baca Quran dan lain sebagainya. Pokok kalau kita mau ibadah disunahkan untuk bersiwak. Dan dianjurkan siwak yang kita gunakan itu adalah kayu arok. Ini kayu arok. Di toko-toko banyak dijual. Mungkin saya pernah bagi-bagi juga di sini. Bulan, keterisut, kegabung, orang. Mudah-mudahan saya dapat ganjaran yang bagian. Ini kayu arok. Lebih saya ketinggalan di siwaknya. Siwak ini sunnah bukan hanya untuk laki-laki. Sunnah juga buat perempuan. Lain kalau tidak sultan khusus laki-laki. Lain kalau imamah sultan yang dipakai di kepala ini khusus laki-laki. Tidak sunnah bagi perempuan sultanan, imamahan. Tapi kalau siwak laki atau perempuan sunnah. Dan sholat pakai siwak itu 70 kali lebih utama daripada sholat tanpa siwak. Apalagi sudah berjamaah bersiwak pula. Sopnya sop pertama datang ke masjid sebelum adzan waktu itu double pahalanya. Apalagi niat iktikaf ada di masjid, Pak. Selagi kita iktikaf di masjid kados noten, para malaikat menangin kula majunan sekali. Allahumma firlahu, Allahumma rahmu, ya Allah ampuni fulan, ya Allah rahmati fulan, terus sampai kita keluar pulang rumah. Selama kita tak berhadas di masjid suci dari hadas, selama kita tidak mengganggu orang lain,
ada di masjid selama kita tidak membicarakan dunia, ada di masjid selama kita nggak maksiat di masjid, maka duduknya kita dinilai berdiri dalam ibadah sholat. Loh, kita ini duduk sekarang, tapi dinilai sholat. Mulai dari kita duduk, datang sampai pulang, terus orang malaikat mengaku orang mengaku wala yashfa'una illa liman irtada. Allah itu sifatkan dalam Al-Quran para malaikat itu mboten saged maringi syafaat kecuali dumateng tiyang ingkang angsal ridhoipun Gusti Pangeran. Orang yang diridhoi oleh Allah pasti mendapatkan syafaatnya Kanjeng, syafaatnya para malaikat. Para malaikat tidak punya hak mensyafaati semua orang, kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah saja yang berhak mendapatkan pertolongan syafaatnya para malaikat. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Masuk surga tanpa hisab. Dan dianjurkan juga ketika kita bersiwak itu dibasahi dengan air. Kalau siwaknya kering, ya namanya juga dari kayu atau dari ranting. Kalau kering, kalau kena gusi bisa berdarah. Maka dianjurkan dibasahi dengan air sebelum dipakai kalau memang kondisi siwaknya kering. Cara memegang siwak adalah dipegang dengan tangan kanan itu lebih afdal daripada dipegang dengan tangan kiri. Jadi nek kula kita pun tetap afdalnya kanan. Sama seperti makan itu, untuk dia itu kidal tetap makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Ya. Pakai siwak pakai tangan kanan, pegang dengan tangan kanan. Cara pegangnya 3 jari selain ibu jari dan apa ini? Jentik, kelingking. Selain ibu jari dan jentik, taruh di atas siwak. Nah, adapun ibu jari, jempol dan jentik di bawahnya siwak. Jadi dikepit 3 jari di atas siwak, adapun jempol dan jentik di bawahnya siwak. Nah, ukurannya siwak tidak lebih panjang dari sejengkal, tidak lebih pendek daripada 4 jari yang dirapatkan. Kadang-kadang yang buka siwak, ya Allah, ini dan cuma takutnya satu, kapan digali tahu terbatas siwak saking cilik ya. Kadang-kadang belum saingan kali sapu itu sunnahnya itu tidak lebih panjang daripada sejengkal, tidak lebih pendek daripada 4 jari yang dirapatkan. Ketika dipakai untuk di gigi, dimulai dari sebelah kanan itu lebih afdal daripada dimulai dari sebelah kiri. Caranya gimana, Bin? Apa sama seperti kita sikatan di motor? Pokoknya digosok begitu saja dapat pahalanya. Tapi afdalnya dimulai dari gigi atas geraham kanan, turun sampai ke bawah, ya, menyilang sampai geraham kiri bawah, geraham kiri. Kemudian naik dari geraham kiri atas ke geraham kanan bawah. Jadi seperti angka 8 tidur, seperti angka 8 kayak kacamata gitu. Kemudian itu kalau di gigi. Tapi kalau di langit-langit dan juga di lidah secara vertikal, bukan digosok-gosok ngawur begitu, karena sensitif, maka lidah dan langit-langit mulut secara vertikal atas mulut. Ya, itu caranya. Jadi kalau saya ketinggalan gimana, boleh pakai sesuatu apapun yang bisa kita gunakan untuk gantinya siwak. Bisa, pokoknya bisa ngangkat kotoran yang ada, sekiranya bisa ngangkat kotoran yang ada di mulut. Entah itu tisu, entah itu ujung dengan pakaian, tapi harus terus-terusan. Akhirnya Islam kayak ngajari kopos, akhirnya baju ginjal enggak begitu. Kalau terpaksa, bukan terus-terusan. Kadang-kadang saya heran kalau ada orang siwak gak tahu buku, tapi apa namanya kapan mau bersiwak pakai lengan baju, akhirnya kuning semuanya.
Gila, kayak misalnya ngajari bentrok, enggak, kalau lupa ya aku bola, si waktu hilang kali aku bola, terpaksa nggak apa. Nah daripada kita pakai lengan baju, mending pakai tisu misalnya, ya, terpaksa kan, terpaksa pakai tisu sekiranya ditumpuk-tumpuk, dilipat-lipat tisu, sekiranya bisa menghilangkan kotoran yang ada di mulut kami. Dan disunahkan untuk membaca doa yang juga sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayahnya menganjurkan untuk membaca doa Allahumma bayyid bi asnani wa syudda bi libbati wa tabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik bihi wa atibni alaihi ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan siwak ini putihkan gigiku, dengan siwak ini kuatkan lidahku, dengan siwak ini kokohkan langit-langitku, fasihkan lesanku dan berkahi aku. Iya. Wa atibni alaihi dan berikan pahala kepadaku ya arhamar rahimin. Nah, lanjut ke kitab yang kedua karena saya agak telat, tidak bisa lama-lama. Ya, apa namanya ini? Biar bisa istiqomah. Ya. Hadirin sekalian berhati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab Al-Hikam. Al-Imam Al-Haddad Al-Ratib Al-adatu idza rasakhat nasaj. Kebiasaan itu kalau terus-terusan dilakukan akan menghapus kebiasaan yang lama. Kebiasaan apapun itu. Kalau kebiasaan baik terus-menerus dilakukan, maka akan menghapus kebiasaan buruk. Tapi ya begitu hadirin dimana kalau panjenengan saya ada kebiasaan nolok, kebiasaan elek, terus-menerus dilakukan kebiasaan elek, maka akan menghapus kebiasaan baik. Berarti kebiasaan itu ada dua hal, ada yang baik, ada yang jelek. Yang baik nih, monggo. Saran-saran kalau panjenengan saya istiqomahi kesalahan kelakuan itu oleh panjenengan sendiri. Apa yang sudah baik diistiqomahi. Istiqomah itu kita ini kadang-kadang kalau beramal yang penting banyak, tidak harus simpan dan istiqomah. Karena Allah menilai itu keistiqomahannya, bukan banyaknya. Batu itu menjadi pecah cukup ditetesi air, tapi karena istiqomah kok batu itu tidak menjadi pecah hanya karena disiram air sekali terus beres, tidak cukup tetesan. Begitu juga dengan hatinya kita. Ibadah kita sedikit, tapi kok mempeng, tapi kok istiqomah, tapi kok telaten, maka pasti ada efeknya, pasti ada pengaruh positifnya daripada ibadah yang banyak tapi putus nyambung, kadang kelakon, kadang orang, kadang kelakon, kadang orang. Jadi saya ini nggak pernah hafal Quran. Kenapa? Setiap hari saya baca Quran cuma satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Besok baca Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ayat ketiga baca Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Setiap hari satu ayat ini kurang lebih saya telaten sudah 25 tahun, makanya nggak pernah hafal. Gimana saya? Bagus itu. Kata orang dokter. Ketimbang orang sekali khatam selalu tahu nggak tahu macam mana. Mau kemana nggak tahu kata nggak tahu macam ini paling parah. Nggak tahu macam kapan macam nggak khatam. Kadang Ramadan gitu kan khatam. Kebiasaan baik istiqomah ini. Ibarat kita berjalan menuju surga, kalau nggak bisa lari ya jalan, kalau nggak bisa lari jalan ya paling enggak ngobrol.
Esok ya pokok berangkat, esok berangkat, pokok melaku, pokok ada kemajuan walaupun sedikit. Jangan sampai berhenti apalagi mundur. Nopo malih nyerah, kesel bersyukur. Terus apa suka syukur, bukan syukur, berarti merokok nanti. Kita ini jadi orang kaya gak pernah nyerah kok sama suka nyerah. Ada kira-kira kesel terjatuh. Terus ya apa suka terus gua masih melarat, gua susah, utang numpus, gua mau tidak mungkin lagi. Pasti kita akan berupaya sedemikian keras untuk mencari dunia. Maka untuk surga lebih patut kita untuk berupaya lebih keras. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ausini ya Rasulullah, tolong panjenengan beri nasihat saya ya Rasulullah, tapi nasihat yang singkat, yang sekiranya saya tak butuh nasihat orang lain selain nasihatnya panjenengan." Maka Rasulullah bilang, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Bilang ucapkan, "Aku iman sama Allah, istiqomah Allah." Iman itu ada konsekuensinya. Surga itu bukan milik mereka yang hanya ngaku iman, tapi yang membuktikan imannya seumur hidupnya. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihat. Manusia itu dalam keadaan merugi kecuali yang beriman dan beramal soleh sebagai bukti imannya. Kapan ngaku iman tapi tidak beramal soleh, tetap lagi musyrik, tetap dalam keadaan merugi. Iman dan harus membuktikan imannya dengan amal soleh. Surga itu bukan milik mereka yang cuma pandai ngaku iman, tapi seumur hidupnya habis untuk membuktikan imannya sampai pada akhirnya dia ketemu kepada Allah dalam keadaan diakui imannya. Jadi syarat masuk surga itu 3: iman, membuktikan imannya seumur hidupnya, imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang kepingin masuk surga, tapi nggak semua orang serius kepingin masuk surga. Dan ketahuilah surga itu tidak bisa kita dapat hanya bodoh kepingin itu serius, itu tenanan. Semua orang ingin selamat dari neraka, tapi nggak kagak tenanan kepingin selamat dari neraka. Dan ketahuilah keselamatan dari neraka itu nggak bisa kita gapai hanya dengan keinginan, tapi butuh keseriusan. Semua orang ingin dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, tapi nggak semua orang tenanan, nggak semua orang serius, kakak bego. Dan ketahuilah syafaat Nabi Muhammad itu harus dikejar, bukan hanya sekedar ingin, tapi ikhtiar, usaha, keseriusan, niat dengan tenanan. Jadi Quran itu billah tsumastaqim. Itu ya memang apa ya? Memang tidak semua kebiasaan itu baik, tapi kebaikan itu bukan layak untuk dibiasakan. Kita punya kebiasaan itu dua, ada baik, ada buruk. Tidak semua kebiasaan itu baik, tapi yang namanya kebaikan itu sangatlah patut untuk dibiasakan. Yang sini itu hadirin, istiqomah. Untuk sebentar cerita, Syekh Abdul Qadir Jailani itu sadar selama 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Sholat subuh dengan wudu isya 40 tahun hadirin, 40 tahun. Ini belum nanti di isya jam berapa? Kalau nanti sholat subuh wudu isya jam berapa? Mulai sampai subuh sholat isya dengan sholat subuh dengan wudu isya kabeh. Ini enggak isyanya awal waktu bisa dijaga itu dulu sampai subuh. Enggak berhubungan suami istri, enggak tidur, kok sakit sebab Syekh Abdul Qadir Jailani dan para wali itu darah jadi orang kalau makan banyak minumnya banyak, orang kalau makan banyak minumnya banyak tidurnya banyak, orang kalau makan banyak minum banyak tidurnya banyak, ruginya banyak. Nah, kalau orang dulu itu makannya sedikit minumnya sedikit, setelah dibiasakan maka lapar itu justru menjadi kesemangatan bagi. Contoh
Kita kalau puasa, subhanallah, tarawih sakit, witir sakit, malaman sakit, kata Quran sakit, witir kata masjid sakit. Kan nggak poso, nggak tahu witir, nggak tahu nama masjid, bukan aneh kan? Kapan poso, lakon sunah-sunah. Kapan parek, gak ada konten HP, subuh kadang-kadang jam 12. Gitu, bukan? Kan aneh, itu lah. Karena orang-orang soleh itu merasa nikmat dalam ibadahnya, termasuk dalam puasanya, maka mereka terus puasa itu. Kenapa? Aku puasa esok lakon kabeh, itu puasa terus. Nah, karena mereka puasa, malamnya mereka itu seperti siang. Tapi orang itu kalau kenyang, maka malamnya dia malam, siangnya itu siang. Kalau orang-orang soleh enggak, malamnya mereka itu seperti siang. Malamnya mereka, kenapa? Karena sudah terbiasa dengan makan sedikit, minum sedikit, sehingga syahwat itu bisa dikendalikan sedemikian rupa. 40 tahun sholat subuh dan isya. Masa Malik, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Ahmad Al-Ghadawi ini bergalu setiap malam nggak kurang 1000 rakaat, bukan seumur hidup sekali sampai mati. Setiap malam 1000 rakaat, terus pakai istiqomah. Nah kalau kita itu sudah ada istiqomah, tahajud paling 2 rakaat, itu pun setahun bisa, kayak ditahan. Boleh judul, tahu tahajud. Kapan ketemu judulnya sih langganan, kapan sahur tapi hilang tahajudnya. Ini nggak istiqomah. Kalau orang dulu sudah banyak ibadahnya istiqomah, 1000 rakaat setiap hari mati, itu belum amal ibadahnya yang baik. Mantan Malik Al-Hadid Abdul Qadir bin Husain As-Saggaf, Abah Habib Taufik As-Saggaf Rasulullah. Niku sama siwak ini luar biasa. Istiqomah. Beliau itu punya siwak, bukan cuma satu. Ada yang ditaruh di sakunya, ada yang ditaruh di sejadahnya, ada yang ditaruh di kamar mandinya, ada yang ditaruh di kamarnya. Tujuannya apa? Loh kan kalau wudu, mandi, sunnah, mandi wajib, sunnah siwakan, nggak ketinggalan siwaknya di jeding aja. Kalau mau tidur, kamu tidur sunnah siwak, nggak ketinggalan siwaknya di kasur aja. Kalau dia sholat, misalnya siwaknya ketinggalan di mana, maka di sejadahnya ada siwak. Dia keluar pakai baju, di bajunya ada siwak. Dan beliau itu kalau sudah melakoni amal ibadah, hadir beliau berselesai itu istiqomah. Nanti kan beliau itu punya amalan setiap hari Jumat sore. Awas maulid, untan, masih omong siji loro pulang. Urutan itu pernah beliau dalam keadaan perjalanan naik bis dari Surabaya menuju Pasuruan, pulang naik bis. Itu dibaus, maulid itu. Kapan waktunya diam nanti, ngantuk. Dibaus tapi ya nggak keras bacanya karena nggak semua orang ngerti ini dibaca, tapi tetap istiqomah. Ya kalau kita kan Allah musafir, ini nggak ada, tetap dibaca. Orang dulu itu sudah ibadahnya hebat, telaten hal ini. Makanya mereka itu punya kebiasaan baik dan gak punya kebiasaan buruk. Kebalikannya kita, dikit kebiasaan baiknya, banyak kebiasaan buruknya. Terakhir, yang kedua, jika kita punya kebiasaan buruk, ya harus diubah. Tahu tak? Dikatakan oleh sahabat Sahal bin Abdullah Tusturi, apa sih karomah yang paling afdol itu apa? Kesaktian yang paling sakti itu apa? Ketika kita punya kebiasaan buruk bisa kita ganti dengan kebiasaan baik. Yang paling susah buat orang tobat itu bukan memulai kebiasaan baik. Buat orang yang tobat itu yang susah adalah meninggalkan kebiasaan mana. Contoh, konten dia bertenang sholat. Dia untuk memulai sholat itu gampang, tapi dia meninggalkan kebiasaan yang lamanya itu yang susah. Konten dia bertenang sholat istiqomah ngerasani wong.
Loh, dari nggak sholat jadi sholat itu gampang, tapi tinggal mengerasani itu bisa susah. Buat orang yang tobat itu yang susah kan memulai kebiasaan baru, tapi meninggalkan kebiasaan lama itu naik. Terus gimana? Ya harus diteladani lagi. Makanya pernah saya sampaikan salah satu cara buat kita untuk istiqomah dalam tobat. Istiqomah dalam tobat itu bertemanlah dengan orang yang kalau kita maksiat kita malu, tapi kalau kita mau taat kita nggak malu. Jangan kumpul sama orang yang kalau kita mau maksiat nggak malu, justru kalau kita mau taat malah malu. Jangan kumpul sama. Jadi kita kepingin istiqomah dalam tobatnya kita. Ya mau nggak mau harus ganti lingkungan, harus ganti sopo. Biasanya belakangan di morok sopo ganti. Biasanya kalau malam kemana, sekarang kalau malam kemana? Oh enggak, kenapa nih sekarang? Kita kalau mau maksiat kan malu, tapi kalau mau sama-sama ibadah kan nggak malu. Tapi kalau kumpulannya kita orang nggak benar, mau maksiat nggak malu. Kenapa? Bodoh nggak berani maksiat. Tapi kalau kita mau taat isi, kok dianggap sok suci, kok dianggap buaya tok, menyek, macam-macam. Berkumpul dengan teman-teman yang baik, itulah yang bisa membuat kita istiqomah dalam tobatnya kita. Keangin-anginan kita ini tobat, tapi ada kumpulannya gak ganti, kadang-kadang katut mana, tumpah mana, itu sih. Jadi kita kalau punya kebiasaan buruk, harus menjadi wajib buat kita untuk diperjuangkan. Gimana caranya kita meninggalkan kebiasaan buruk tersebut. Makanya kalau kita katakan pahala sabar itu ada 3. Sabar taat atau sabar taat atau itu pahalanya 300 derajat. Loh, kita kan saya ingatkan satu hal. Kita datang ke sini datang pengajian pada sebentar. Itu di waktu perjuangan ini jelas. Ada lah yang kita korbankan sedikit banyak. Mungkin waktu bersama keluarga, mungkin hiburan, mungkin rasa kantuk, rasa capek, payah. Ada yang kita korbankan untuk hadir di pengajian seperti ini. Apa yang kita korbankan sedikit banyak ada, tapi ketahuilah Nabi untuk menyampaikan apa yang kita dengar sekarang jauh lebih berat daripada perjuangan kita sekarang. Jadi mulai sekarang kita hadir pengajian seperti ini, niatnya adalah ngergani perjuangan pun Gusti Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal mendengar, sementara dulu Nabi menyampaikan ini taruhannya nyawa. Nah itu kalau khutbah Jumat itu bawa tombak, bawa pedang. Kenapa? Sewaktu-waktu bisa terjadi perang. Kalau kita kan bawa tongkat, simbolik saja. Tapi kalau Nabi itu nanan bawa tombak, bawa pedang. Adanya senjata itu yang dipakai. Kadang-kadang busur yang digunakan oleh Nabi untuk sebagai tongkatnya ketika berperang. Kenapa? Sewaktu-waktu yang namanya teror itu terjadi, yang namanya resiko kehilangan nyawa itu terjadi. Jadi ingat-ingat, kalau kita ini pas datang malesnya mau hadir pengajian di mana tuh pengajiannya, pas datang males, pas datang akeh pikiran angkutin, rawat si anak angkutin masalah akeh, terus apa banyak ada. Jangan ingat-ingat, Nabi itu berjuang demi kita, jauh lebih hebat perjuangan dari beliau daripada perjuangan kita. Apa alasannya kita untuk males dan enggan? Sementara Nabi memperjuangkan ini agama untuk kita. Jadi ingat, saya datang untuk menghargai perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahala taat 300 derajat, tapi pahala menjauh dari kemaksiatan itu 600 derajat. Kenapa? Karena kalau yang namanya taat semua orang bisa. Apa bedanya sholatnya kita sama anaknya kita, bacaan Qur'annya kita sama anaknya kita, puasanya kita sama anak kita. Kita pernah haji, anak kita mungkin pernah haji, sama gerakannya anak. Tapi kalau menjauh dari kemaksiatan, layak dirhalah illa sejuku, nggak ada yang mampu untuk menjauh dari kemaksiatan kecuali orang-orang yang jujur dalam pengakuannya kepada Allah.
Jawiti raditu billahi robba wa fil Islam dinna wa bi Muhammadin nabiyyan. Kakaknya ridho kepada Allah sebagai Tuhan, tapi Al-Qur'annya nggak pernah dibaca dan diamalkan. Katanya ridho kepada Islam sebagai agama, tapi syariatnya nggak dijalankan. Katanya ridho kepada Nabi sebagai panutan, pembimbing, uswah hasanah buat kita, tapi perilaku beliau nggak ditiru. Ini bukan siddiq, ini bukan orang yang jujur dalam pengakuan, hanya sekedar abang-abang lambe, hanya sekedar pemanis bibir, hanya sekedar ada di lisan pengakuan. Kalau sekedar taat 300 derajat, tapi kapan kita menjauh dari kemaksiatan 600 derajat. Kenapa? Lebih susah memang. Sholat gampang, tapi tobat kok rasa-rasa dulu sekarang. Nah, karena lebih berat, maka pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Makanya Allah berfirman, wajah nanti kembali mata yaduna di amringan lama soal para wali yang soleh disifatkan kali istimewa membentuk Al-Quran. Kami jadikan mereka orang-orang soleh, ya, a'immatan sebagai pemimpin-pemimpin, panutan-panutan. Yaduna yang beriman, yang mereka bisa menjadi wasilah hidayahnya Allah. Bahkan di pihak top mereka bisa menjadi wasilah hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah ulama ketika lewat satu kampung, lewat satu jalan, ada satu non muslim melihat karena senang renyuh, ya. Melihat kok belum dengarkan dawuhnya, nasihatnya kan, cuma melihat kok. Terus orang ini tanya, agamanya orang itu apa? Oh, agamanya dia Islam, tapi kalau Islam itu hanya karena melihat. Kami Allah jadikan mereka sebagai imam, pemimpin, panutan, teladan yang bisa menjadi wasilah hidayahnya Allah lama sabaru, karena buah daripada kesabaran mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar apa? Ya sabar taat, ya sabar nahdoi kemaksiatan. Karena itu diisi pemain ketaatannya kita, dijauhi kebiasaan-kebiasaan jeleknya kita. Mudah-mudahan kita senantiasa beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkenan dan suci untuk senantiasa membimbing dan menuntun kita ke arah yang lebih baik dan lebih baik setiap saatnya, sampai dalam satu keadaan kalau memang itu sudah ajalnya Allah panggil kita dengan panggilan sayang, ya ayyatuhan nafsul inna kursi rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, tinggal dalam keadaan berpredikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini kiranya hadirin apa yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan menjadi sekali lagi itu bermanfaat, ilmu yang barokah lahir batin, dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang mau ditanyakan seperti akhir dengan doa. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la tashaqqu nahdi mahnusahu tuhyin kullu al-majil asyana. Wallahu fatahna alayka ma yusawwiru bina aw yakuna kana lakin al-faqih salahin taj'alna fi shafati rabbina wa ajlana wa yutazanna bil nawajati haduna al-qam'i fakhina وأرجانا بالوحي الأحد عليه بلادنا واسقنا بما إليه دعانا مختلفه وحبيبه وصفيه زيت الوجود في دين الله عبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا مصطفى برنامج العوانا أنت لنا يا كفرنا في هذه الدنيا وهذه أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر لنا ولا تؤاخذ بهم أخطانا واسلك بنا من أهل طه المصطفى سبق على قدم الحبيب رضانا. أرسل بفضل منك طلعة أحمد ببهجة عين الرضا ترانا واذكر به في كل حال حقنا وإكرام من بدى ومن ولانا والمحسن
المسلمين ومن أجاب نداءنا وكفي القلوب وطالبا وأوصانا والحاضرين وسائر جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولا تقبلونك فحكم سؤلنا واسمع من قلبك يا سموع دعانا وانصرنا سنة طه ببعد الأرض واجمع كلنا عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسلنا واشف عافية مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن حكمنا عند الممات وأصلح عن كفرانا يا رب واجمعنا وحياتنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رجوانا المصطفى صل عليه وآله ما حرك به الصلاة أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.